Atau mungkin mau ditanya soal UTS atau soal lab kedua yang kemarin nilainya udah saya bagikan? Atau semuanya jelas? Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut. Nah, jadi tolong diingat kembali ya bedanya antara regresi dan klasifikasi itu. Kalau regresi kita mau menebak angka, kalau klasifikasi itu kita mau menebak kategori. Nah, kalau angka itu berarti kan value-nya banyak ya. Ya namanya juga angka gitu, bilangan yang dari tak hingga jadi dari minus tak hingga sampai tak hingga. Nah, itu adalah kemungkinan-kemungkinan untuk hasil tebakannya. Sedangkan kalau kita ngomongin klasifikasi, itu kita ngomonginnya cuman mungkin 2 atau 3 hal yang istilahnya kategori yang mau dipakai untuk tebakannya, gitu. Nah, jadi kita harus bedain dulu kalau klasifikasi itu jadi 2 hal. Kita mau menebak berapa banyak kategori atau berapa banyak kelas. Biasanya orang ngomongnya itu kalau klasifikasi itu nebak kelas ya. Kelasnya ada berapa? Kalau kelasnya ada 2, itu disebutnya sebagai binary classification. Sedangkan kalau lebih dari 2, ya 3, 4, 5, dan seterusnya itu disebut sebagai multi-class classification. Nah, contohnya apa sih kalau misalnya binary classification? Yaitu tentang nebaknya yes or no. Kalau di sini ada contoh lainnya adalah spam atau not spam. Apakah sebuah transaksinya fraud atau bukan? Atau apakah customer-nya bakal pergi atau enggak. Jadi pertanyaan yang ditanyakannya adalah tentang yes or no question gitu. Sedangkan kalau kita ngomongin multi-class classification, itu berarti sesuatu yang dimensinya lebih dari 2. Bisa contoh misalnya pakai payment method, apakah COD, credit card, bank transfer, dan seterusnya. Kalau kita ngomongin tentang, tiering gitu ya, mau tier 1, tier 2, atau tier 3. Terus kategori produknya gitu, misalnya mau electronics, fashion, food, dan sebagainya. Nah, kalau multi-class itu jadi lebih gede dimensinya dibandingkan binary. Nah, eee, sebelum kita lanjut, kalau gitu pertanyaan saya ke kalian, kalau seandainya mau menebak harga, disebutnya sebagai apa? Binary classification atau multi-class classification menurut kalian? Harga ya, Pak. Harga. Ini mahal murah atau range? Harganya? Harganya misal 20.000, 30.000, 40.000 gitu. Oh, numbers ya. Numbers. Hmm, multi-class classification, Pak. Multi-class classification. Yang lain mungkin? Ada jawaban yang lain? Regression, Pak. Betul, regresi ya. Jadi Oh, itu adalah pertanyaan oh jebakan. sorry. Jadi makanya tadi kalau nebak angka itu pasti adalah regresi, bukan klasifikasi. Tapi IP yang kamu bilang tuh tadi, range harga gitu ya misalnya. Ah, Apakah ah. lebih kecil dari 50.000 atau lebih besar dari 50.000? Kalau bentuk tebakannya seperti itu, berarti masuknya sebagai klasifikasi atau regresi? Klasifikasi dong. Klasifikasi. Mau Iya, binary atau multi class kalau kayak gitu? range ya. Ya, Eh, di bawah 50.000 atau di atas 50.000? binary. Binary, betul. Iya. Ya, jadi 2 contoh kasus, sama-sama nebak harga, yang satu nebak harganya polos gitu ya, nggak ada bentuk klasifikasi dan lain-lain, itu regresi. Seperti yang kayak Mbak Erni bilang, itu regresi, jawabannya udah benar. Tapi yang kedua, kamu mau nebak kelompok harganya, apakah dia di bawah 50.000 atau di atas 50.000 gitu. Apakah dia murah atau mahal gitu ya. Itu berarti masuknya ke dalam klasifikasi. Kebetulan dalam klasifikasi yang barusan kita obrolin, itu cuma 2 kelasnya, yaitu lebih kecil dari 50.000 atau di atas 50.000. Kalau kayak gitu kan cuma ada 2 kelas ya. Kalau 2 kelas berarti multi kelas. Kalau misalnya saya bikin lebih kecil dari 30.000 sampai 50.000, lebih besar dari 50.000, kalau kayak gitu berarti klasifikasi apa tipenya? Saya, Pak. Boleh, silakan. Oh, sorry tadi apa, Pak? Saya kira saya yang Kalau dipanggil. kalau misalnya saya mau bagi ya gini,
eee, Aha. barang-barang yang harganya di bawah 30.000, di antara 30 sampai 50.000 dan di atas 50.000. Itu berarti tipenya apa? Ada 3 kelompok berarti ya? 3 kelompok, betul. Multi-class berarti, Pak? Multi-class, betul. Iya. Ya, jadi gitu cara bedainnya antara 1 regresi, 2 klasifikasi yang binary, yang ketiga multi-class classification. Jadi ada 3 hal yang perlu kalian bedakan, sehingga nanti ketika misalnya kalian, masuk ke dalam predictive analytics, kalian buat model, kalian itu udah harus menentukan dulu, kalian mau menebak apa dan pakai cara yang mana. Karena regresi dengan multi-class classification, dengan binary classification, algoritmanya beda-beda semua. Ada algoritma yang bagus di dalam binary classification, tapi nggak gitu bagus di multi-class, dan juga ada algoritma-algoritma lain yang kebalikannya. Ya, Ipe, silakan. Kap Berarti ini yang pecah kedua ini hanya yang classification ya, Pak? Yang regression tuh selalu akan 1 ya? Kalau regresi itu cuma satu tipenya, ya itu Oh, nebak oke. angka. Nah, kalau classifications nebak kategori, tapi mau Mhm. berapa kategori yang ditebak? 2 doang Mmm. atau lebih dari 2 gitu. Oke. Berarti ini lanjutannya kemarin ya, artinya kan classification itu pasti dari awal sudah terbagi ke dalam 2 kelas ini kan? Iya, betul. Oke. Sip, Oke. noted, Pak. Oke, nah sekarang saya mau langsung ngajarin aja algoritma yang ada di dalam classification. Salah satunya disebut decision tree. Kalian nggak perlu tahu terlalu dalam tentang bagaimana caranya ini dibikin. Tapi kurang lebih, bagaimana algoritma ini melakukan klasifikasi, kalian harus paham. Kalau saya ngomong tentang decision tree, di kepala kalian, apa yang kalian bayangkan? Coba saya mau nanya, Khairi Lutfi, kedengeran suara saya? Oke. Kalau saya bilang ke kamu, tolong dong jelasin ke saya decision tree. Menurut kamu decision tree itu yang kayak apa sih? Betul, pengambilan keputusan. Gimana caranya? Melihat data yang terdahulu. Nah, kamu pernah dengar definisi decision tree nggak? Atau apa ya namanya, pernah mungkin kalau misalnya di-translate ke bahasa Indonesia, pohon keputusan. Pernah dengar istilah itu nggak sebelumnya? Belum pernah. Di sini ada yang pernah dengar istilah pohon keputusan? Baru nih, Pak. Baru ya? Oke. Ya. Nggak masalah nggak masalah. Jadi, saya mau jelasin tentang pohon keputusan itu, tapi dari sesuatu yang lebih gampang buat kalian pahamin. Contoh, kalau misalnya, eee, saya mau jalan keluar, oke, saya mau jalan-jalan keluar. Anggaplah kemarin siapa yang saya ajak jalan-jalan ya? Saya lupa itu contohnya, tapi anggaplah saya mau jalan-jalan sama dia lagi gitu ya, keluar. Tapi saya nggak tahu nih, saya butuh bawa payung atau enggak. Menurut kalian, apa landasannya untuk saya bawa payung atau saya tidak bawa payung? Menurut kalian kalau ada apa? Takut ada hujan, Pak. Hujan, betul. Iya. Kalau ada hujan, nah ini kecil sekali, entar ya saya zoom. Hujan nggak? Kalau misalnya kalau misalnya jawabannya iya, berarti saya apa? Bawa payung gitu ya. Nah,
Kalau misalnya jawabannya enggak, berarti apa? Saya ngapain? Menurut kalian saya harus apa kalau misalnya nggak hujan? Nggak bawa payungnya, Pak. Nggak usah bawa payung, ya kan? Tuh. Ini adalah sebuah pohon keputusan sebenarnya. Pohon keputusan yang sangat-sangat sederhana. Dan secara tidak langsung sebenarnya, di dalam kepala kalian, ketika kalian memutuskan sesuatu, itu udah ngebentuk pohon keputusan. Itulah alasannya kenapa decision tree atau pohon keputusan itu adalah salah satu algoritma paling dasar di dalam klasifikasi yang sangat mungkin kalian nalarkan. Karena bentuk pengetahuannya, ingat ya, kalau misalnya di dalam regresi, bentuk pengetahuan yang dipelajari oleh si model tersebut adalah rumus garis. Ingat ya, kemarin kan ada Y sama dengan BX plus A ya. Itu kan adalah rumus garis, dan itu adalah bentuk pengetahuannya. Sedangkan kalau di dalam algoritma yang sekarang, yang kita sebut sebagai decision tree, bentuk pengetahuannya oleh si model tersebut, bentuknya adalah sebuah pohon yang membantu kamu untuk membuat sebuah keputusan. Kenapa itu bisa diambil begitu? Karena sebenarnya algoritma ini didasarkan dari kebiasaan manusia ketika dia mau mengambil sebuah keputusan, dia menimang-nimang banyak sekali pertimbangan. Salah satu contohnya adalah tentang pertanyaan, saya bawa payung atau enggak? Ya kan? Atau saya harus pakai baju apa? Gitu. Saya harus makan apa? Itu adalah secara tidak langsung di dalam kepala kalian, itu ada proses penelusuran pohon keputusan. Pohon keputusan yang kamu lagi lihat sekarang di depan ini, itu adalah pohon keputusan yang tadi saya bilang sangat-sangat sederhana. Kita bisa bikin ini jadi lebih kompleks. Misal, kalau misalnya hujan, kita bawa payung. Kalau nggak hujan, kita nggak usah bawa payung. Tapi kita bisa bikin lebih kompleks lagi. Misal contoh, kita bakal bertanya di sini, berangin nggak? Kalau sampai misalnya dia hujan dan berangin, berarti apa yang harus saya pakai? Menurut kalian apa yang harus saya pakai? Jas hujan, Pak. Jas Jaket, hujan. Pak. Betul. Salah Oh, satunya adalah jas hujan. Kenapa jas hujan? karena dia tahan angin, Betul, biar karena nggak dia kecipratan. tahan air plus angin, ya kan? Iya. Gitu. Nah, kalau ternyata dia hujan tapi nggak berangin, saya pakai apa? Bagusnya. Oke, jas hujan aja cukup atau bawa payung, Pak? Pakai payung aja. Jas hujan kan sebenarnya nggak nyaman buat dibawa-bawa kemana-mana, ya kan? Bagi habis selesai dipakai kan dia basah, ya kan? Daripada saya pakai jas hujan yang ribet, karena dia nggak berangin, saya cukup bawa payung aja. Tapi apa alasannya kalian nggak menyarankan ketika dia berangin itu pakai payung juga? Kira-kira apa? Payungnya terbang, Pak. Payungnya terbang. Gitu. Nah, tahu dari mana payungnya terbang? Satu, dari logika. Kedua, pasti kalian pernah ngalamin lah ketika pakai payung terus ada angin pasti kayak mau terbang gitu kan. Itu kan kalian sebenarnya adalah proses pembelajaran dari data-data yang pernah kalian alamin seumur hidup. Makanya di sini ketika kita bikin pohon keputusan bareng-bareng, kita kayak menggabungkan seluruh data di dalam masa lalu kita tentang hujan. Kalau hujan dan berangin, apa yang bagusnya kita pakai? Ketika hujan dan nggak berangin, apa yang bagusnya kita pakai? Ya. Nanti di dalam algoritma decision tree tersebut, si modelnya ini belajarnya sama kayak kita, belajar dari masa lalu. Masa lalunya di mana? Di dalam data. Dan dia akan ngelihat pola-pola di dalam data tersebut untuk akhirnya dia bikin pohon keputusan seperti ini. Gitu. Secara matematis, secara statistik, si model tersebut bisa bikin pohon keputusan. Sedangkan kalau manusia kebanyakan pakainya intuisi. Kebanyakan bukan pakai metode statistik atau metode matematik. Kita pakainya intuisi.
Gitu. Nggak ada masalah karena bentuk ilmunya pada akhirnya adalah sesuatu yang kita bisa nalarkan juga. Oke, kalau gitu kita lengkapin si pohon keputusan ini. Di sini saya juga akan mau nanya, berangin nggak kalau misalnya berangin, kalau misalnya hujan, misalnya nggak hujan, tapi dia berangin, bagusnya saya pakai apa? Menurut kalian bagusnya saya pakai apa? Jaket sih, Pak. Pakai jaket. Oh, Tuh. nggak berangin ya? Hujan tapi nggak berangin. Nggak hujan tapi berangin. Benar, pakai Oh jaket. iya, jaket. Supaya Iya. nggak kedinginan, ya kan? Nah, tapi kalau misalnya saya bilang bahwa, oh, nggak hujan, terus dia juga nggak berangin, saya mending pakai apa? Kaosan aja sih. Udah, jadi tinggal pakai kaos plus celana aja, gitu. Ya, ini namanya pohon keputusan. Sesuai dengan namanya, bentuknya kayak pohon. Nanti kalau ini mau kita bikin kompleks lagi, bisa. Bakal jadi lebih banyak lagi ke bawahnya. Dan seterus-terusnya. Ya. Jadi itu selalu akan bisa kita kembangkan. Tapi kurang lebih bentuknya akan sama-sama aja seperti ini. Gitu ya. Gitu. Ini namanya pohon keputusan. Nah, jadi sebenarnya yang dari tadi kita bahas itu adalah tentang bagaimana sebuah model itu membaca masa lalu berdasarkan data dan membuat pohon. Pohonnya buat apa? Ya nanti buat kita memprediksi masa depan. Kalau di regresi kemarin, hasilnya bukan pohon, hasilnya adalah rumus garis. Rumus garisnya kita pakai untuk menebak angka. Kalau di sini bukan garis, tapi pohon. Pohonnya kita pakai buat apa? Buat nebak kategori. Ya. Kategorinya misal contoh ya kalau di sini ya apakah kita mau pakai jas hujan, kita mau pakai apa namanya, mau pakai payung, atau kita mau pakai jaket doang, atau kita bahkan nggak usah pakai peralatan-peralatan yang untuk musim hujan, gitu. Nah, again, saya nggak perlu terlalu panjang lebar ngomongin tentang gimana pohon ini dibentuk, karena ini akan sifatnya matematis. Yaitu tentang mencoba membelah data. Membelah data. Tapi, daripada saya ajarin kalian rumus matematisnya, saya bisa ngajarin kalian pertanyaan-pertanyaan sesimpel kayak gini. Kalau kalian punya 3 data, ya. Data yang pertama itu adalah cewek, 28 tahun, terus, misalnya anaknya 1. Kedua, cewek, 30 tahun, anaknya 2. Cowok, 35 tahun, anaknya 0. Nah, kalau saya mau istilahnya mencoba membagi ketiga data ini jadi 2 kelompok besar aja, dari 2 kelompok besar, yaitu tentang jumlah anak. Misalnya contoh, ini kan saya bisa bilang bahwa gender, umur, sedangkan ini ada jumlah anak. Oke. Yang gender sama umur ini, itu adalah input. Kita mau mencoba menebak output, yaitu jumlah anak. Atau nggak usah jumlah anak deh, mungkin ntar jadi regresi ya. Ada anak nggak? Ini jadinya ada
ini ada, ini nggak ada. Oke. Output-nya kan jelas. Output-nya adalah ada anak, nggak ada anak. Menurut kalian, apa pertanyaan yang paling tepat untuk ditanyakan supaya kita bisa jawab pertanyaan ini? Kalau jawabannya iya, itu jadi ada anak. Kalau jawabannya enggak, itu jadi nggak ada anak. Menurut kalian, gimana caranya? Pertanyaan apa yang paling gampang buat kita tanyain untuk bisa membedakan antara yang punya anak dengan yang nggak punya anak? Udah merit belum, Pak? Nggak ada datanya. Ingat, Oh, inputnya cuman ada gender sama oh umur. berdasar itu ya. Ya, menurut kalian, Waduh. kesampingkan semua logika kalian, kesampingkan apa yang kalian sudah pahamin terhadap bagaimana dunia ini bekerja, hanya berdasarkan data yang saya kasih, apa pertanyaan paling gampang yang jawabannya kalau iya itu ada anak, kalau enggak ada anak. Kamu cewek ya? Betul. Pertanyaannya adalah, Oke. kamu cewek bukan? Gitu. Oh, oke. Ya. Kenapa kamu bisa tahu kayak gitu? Kenapa kamu bisa menjawab pertanyaannya itu? Gitu. Kenapa kamu bisa tahu jawabannya adalah kamu cewek bukan untuk pertanyaan yang tepat? Kenapa? Yes, karena yang punya anak hanya yang cewek, Pak. Yang ada Betul. anak hanya yang cewek. Betul. Nanti model itu belajarnya sama persis kayak yang kamu lakukan barusan. Dia mencoba bertanya, pertanyaan pertama paling atas adalah pertanyaan yang paling bisa membedakan satu kelas dengan kelas yang lain. Kamu di sini ditanya, apa yang paling bisa membedakan antara kelas yang punya anak dengan kelas yang nggak punya anak? Kamu bisa ngelihat polanya bahwa kelas yang punya anak itu di sini dalam contoh kasus ini adalah cewek. Sedangkan dalam yang nggak punya anak itu adalah cowok. Di luar sana apakah kayak gitu? Nggak juga. Tapi kan kita ngomongin dalam skop data. Skop datanya itu cuma ada 3 ini. Nah, nanti si model tersebut, model decision tree, itu tidak akan peduli terhadap dunia luar. Dia hanya peduli terhadap apa yang kamu kasih ke dia, yaitu data kamu. Kalau data kamu bilang bahwa polanya yang punya anak itu pasti cewek, ya dia bakal bikin decision tree-nya seperti ini. Nah, kalau saya tambahin lagi kayak gini ya, cowok, kalau kayak gini, decision tree kamu masih masuk akal tidak atau perlu diupdate? Menurut kalian gimana? Kalau saya tambahin dua data baru, Bisa, Pak. kenapa bisa? Harus diupdate. Harus diupdate. Oh, harus diupdate ya? Ya, Kenapa? betul. Kenapa perlu diupdate? Karena sekarang yang cowok jadi punya anak, sehingga pertanyaan di atas sudah nggak relevan. Ini ya yang bikin dia jadi berantakan, gitu. Si Betul. yang nomor 4. Kalau gitu, Ya. pertanyaan apa yang perlu ditanyakan? Apakah usiamu sudah melebihi 30 tahun, Pak? Oh, di bawah. Ya kan? Kan dia harus dijawabnya Ya. yes. Ya kan? Tuh. Kelihatan ya berubahnya ya. Itulah alasannya sekali lagi, mau dia regresi, mau dia klasifikasi, data yang kamu kasih sebagai input berubah, hasilnya berubah. Ya. Tapi dia nggak akan pernah keluar dari pola yang dia baca di dalam data. Dia akan selalu ngelihat pola di dalam data tersebut, mau itu ternyata representatif di dunia nyata atau tidak. Itu dia nggak peduli, model tuh hanya belajar tentang pola. Kalau pola yang ada di dalam data kamu ternyata beda dari kenyataan yang di luar sana, ya tentu hasilnya juga akan berantakan atau berbeda. Ya. Tapi kurang lebih, exercise yang barusan itu adalah yang terjadi di dalam model decision tree ketika dia ngelakuin pembelajaran.
Makanya kalau kita kembali lagi ke dalam 4 step ini, 4 step yang saya share di dalam, Google Slide-nya, itu sebenarnya adalah step by step si model tersebut belajar. Dia pertama akan mencoba menanyakan pertanyaan yang paling bisa membedakan antara satu kelas dengan yang kelas yang lain. Pertanyaannya itu nggak cuma satu kemungkinannya, pertanyaannya ada banyak, ya kan. Kalau yang tadi kita lakukan kebetulan kita bisa langsung nebak satu pertanyaannya. Nah, sedangkan pertanyaan-pertanyaan yang bakal ditanyakan oleh si model itu ya tergantung dari jumlah kolom yang ada, dari jumlah input yang ada. Kalau ada 100 input atau 100 kolom, jadi akan mencoba menanyakan 100 kolom tersebut. Misal, tadi kan ada umur, ada apa namanya? Ada gender, oh nanti mungkin ada kota, tempat tinggal dan sebagainya. Dia akan nanyain semua itu. Gendernya apa? Cowok atau cewek? Umurnya di atas 30 atau di bawah 30? Tinggalnya di kota apa? Penghasilannya berapa dan seterusnya. Dia akan menanyakan itu semua. Baru setelah itu dia akan coba lihat hasil dari setiap pertanyaan berhasil atau tidak. Ngebelah datanya jadi 2 kelas yang berbeda atau beberapa kelas yang berbeda tergantung kita mau binary atau multi kelas. Setelah itu dia akan urutin dari yang paling bisa ngebedain sampai ke yang paling tidak bisa dibedain dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Maka pertanyaan-pertanyaan yang paling bisa membedakan dan mengklasifikasikan datanya itu akan ditaruh di paling atas. Dan kemudian baru setelah itu pertanyaan-pertanyaan yang kurang bisa mengklasifikasikan. Seterusnya. Jadi akhirnya kebentuklah sebuah pohon keputusan. Matematikanya ribet. Ya, kita akan ngomongin tentang entropi, tapi nanti ketika kalian cukup beruntung untuk ketemu saya lagi di dalam advance data analytics ataupun machine learning, saya akan ajarin. Tapi untuk sekarang, nggak perlu. Yang perlu kalian pahamin adalah decision tree adalah salah satu algoritma yang dipakai untuk melakukan klasifikasi dan bentuk pembelajarannya atau bentuk ilmunya adalah sebuah pohon keputusan. Dan nanti kalian harus tahu dan paham gimana caranya memakai pengetahuannya itu. Memakai si pohon keputusannya tersebut untuk melakukan pengambilan keputusan. Gitu. Ya. Nah, udah selesai. Itu decision tree. Simple. Dan cukup straight to the point. Kenapa? Karena seharusnya itu intuitif. Secara manusia, itu intuitif dalam menggunakannya. Sebelum saya lanjut ke dalam algoritma kedua, ada yang ingin ditanyakan dulu nggak tentang decision tree atau tentang klasifikasi secara general? Boleh, silahkan. Atau mungkin masih bingung, nggak apa-apa. Kalau misalnya masih bingung, ditanyakan aja. Karena kita harus gerak cepat, nanti kalian kalau misalnya keburu UAS, kalian susah nanyanya ke saya lagi. Gitu. Tapi kalau udah paham, nggak apa-apa. Bagus berarti. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, maka kita akan ke kakaknya linear regression. Berbeda dengan adiknya, linear regression itu regresi. Tapi kalau logistic regression itu adalah classifications. Pak, kok bisa? Namanya pun regresi. Kenapa harus dijadikan sebuah classification? Karena cara bekerjanya berbeda. Kalau di dalam linear regression, kalian nebak angka. Oke. Berarti kalau nebak angka, kemungkinannya dari berapa sampai berapa? Ada yang paham? Ada yang tahu? Kemungkinan tebakannya itu dari berapa sampai berapa berarti? 0 sampai 9, Pak. 0 sampai 9. Ada yang lain? Tadi saya sempat nyinggung sedikit kemungkinan dari tebakan di dalam linear regression. Berapa sampai berapa? Dari minus Minus? hingga dari minus, Pak. Dari minus berapa? Dari minus 00 sampai plus 00. Minus 00 sampai plus 00 itu berarti diam di tempat.
Ya dong. minus 00. Minus 00 tuh minus apa? Minus 00 tuh tidak ada minus. 00 tuh adalah titik pergantian dari minus sekian jadi plus sekian. Tergantung kamu mau ngomongnya integer atau desimal gitu. Kalau integer berarti 0 itu adalah titik pergantian dari minus 1 ke 1. Kalau kamu ngomongin desimal, 0 itu adalah titik pergantian minus 0,000000001 ke plus 0,0000001. Tapi bukan itu jawabannya. Berarti Jadi, kalau logistic regression itu bentar, jangan bukan ke angka logistic regression bebas. dulu. Saya mau nanya dari linear regression. Dari linear regression, menurut kamu, tebakannya kemungkinan dari berapa sampai berapa? Linear regression. Ketika kita ngomongin regresi, berarti dia tebakannya dari berapa sampai berapa? Coba ya, saya tanya. Caleb Setiadi, kedengeran nggak suara saya? Ya, Pak. Oke. Nah, menurut kamu ketika kita ngomongin tentang linear regression, itu berarti dia mencoba menebak dari angka berapa sampai angka berapa? Apa Kalau kali misal regression, linear, Pak? linear regression. Kalau regresi, ingat definisinya regresi apa? Kenapa? Regresi, ingat definisinya apa? Definisi dari apa, Pak? Regresi, regresi. Regresi itu, Mhm. bentar ya, Pak. Definisinya kan? Iya, definisinya. Definisinya itu tentang Ayo, ingat nggak? benar, Pak. Tadi awal-awal saya sempat review juga loh. Definisi itu metode yang digunakan ya, Pak. Aduh. Duh, Bukan. Kalau misalnya regresi itu mau nebak apa deh kalau gitu? regresi itu nebak menganalisa hubungan antara satu atau lebih variabel, Pak. Itu namanya multivariate analytics atau korelasi. Terus saya nggak kelewat Pak catatannya Pak. Kamu dengerin nggak tapi apa yang saya omongin? Dengar tapi putus-putus sinyal saya jelek. Oke. Oke, kalau gitu. Yang namanya regresi itu adalah kamu mau mencoba menebak angka. Ya. Regresi itu menebak angka. Kalau yang namanya classifications atau klasifikasi itu kamu menebak kategori. Sekarang kalau saya nanya ke kamu sebagai manusia gitu ya, kalau saya nyuruh kamu coba tebak angka, kira-kira kamu akan memilih angka berapa? Tebak aja angka berapa. Kamu akan memilih angka berapa? 3, 3. Jawabannya salah, saya bilang. Kamu akan coba lagi. Berapa? 5, 5. Saya bilang salah. Kamu akan nebak lagi berapa? 8. 8. Kenapa nggak 100, Caleb? Kenapa nggak 1.000.000? Kenapa nggak 9 miliar? Kenapa nggak 1 M? Atau kenapa nggak infinity? Kenapa jawabannya? Ya, karena namanya tebakan. Tebakan kan bisa berapa aja. Tapi mungkin nggak kamu untuk nebak 1 M? Mungkin nggak untuk kamu nebak 9 M? Mungkin nggak kamu nebak infinity? Tahu infinity artinya apa? Tak hingga. Tidak terbatas. Ya, tidak terbatas. Tidak terbatas. Mungkin nggak kamu untuk nebak itu? Mungkin. Mungkin. Nah, sekarang pertanyaan saya, kenapa kamu nggak nebak minus kalau gitu?
Kenapa nggak minus 1, minus 10, minus 1M, minus 9M? Kenapa nggak kamu tebak sekalian minus infinity? Boleh nggak sebenarnya nebak kayak gitu? Boleh. Boleh, ya kan? Sama, yang kamu hadapin sekarang, saya suruh tebak angka random, itu sebenarnya model itu akan melakukan hal yang sama dengan pendekatan regresi. Ya, kamu anggap model itu komputer kamu gitu ya, atau mesin. Oke. Sekarang kamu nanya ke mesin kamu, coba tebak angka. Nah, berarti ada kemungkinan dia nebak dari angka berapa sampai berapa kalau gitu. Si mesin tersebut. Nggak bisa ditebak sih, Pak. Iya Bisa kan aja saya dia tebak yang tadi kamu bilang. Ya, betul. Tapi kan ada range-nya, range tebakannya. Berarti dari berapa sampai berapa? Dia cuma boleh nebak dari range tersebut. Nah, range-nya berapa? Range angka. Mungkin dari 1 sampai 10. 1 sampai 10. Padahal tadi saya bilang dia bahkan boleh nebak infinity. Iya, 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 iya. Berarti dari berapa sampai berapa? Kalau ditanya dari sampai berapa, kan nggak Mm-mm. bisa karena ada infinity-nya. Berarti nggak terbatas dong untuk tebakannya juga. Betul. Tebakannya nggak terbatas. Tebakan tidak terbatas, itu ada definisi matematiknya, yaitu dari minus infinity sampai infinity. Itu adalah range tebakannya. Oke, oke, oke. Oke. Maka dari itu, kembali ke pertanyaan awal saya ke kalian semua, di dalam linear regressions dan segala macam regresi yang lain, kemungkinan tebakannya itu seluas itu. Lebih luas dari lautan, lebih dalam dari samudra. Kenapa? Karena dari minus infinity sampai infinity. Berapa juta atau berapa miliar tuh bahkan nggak kehitung kemungkinannya gitu. Ya. Linear regression itu dari minus infinity sampai infinity. Kira-kira dengan pendekatan seperti itu memungkinkan atau tidak kalau kita pengen menebak kategori. Classifications adalah kategori. Kategori itu bukan lagi tentang minus infinity sampai infinity. Tergantung dari berapa banyak yang kita mau tebak. Ya. Thank you Caleb tadi udah bantu saya. Sekarang saya mau nanya ke yang lain. Nanda Hermawan. Kedengeran suara saya? Atau Amelia Putri, kedengeran suara saya? Dengar Bapak. Dengar. Tadi kan udah paham tentang regresi itu dari minus infinity sampai infinity? Iya Pak. Betul. Nah, kalau classifications, berarti kan kita mau nebak kategori. Hmm. Mungkin atau tidak menurut kamu, kita menggunakan pendekatan linear regresi atau linear regression? Kategori itu dalam bentuk apa Pak? Dalam bentuk berarti kan sifatnya kategori ya. Nah, kategori itu berarti yang tadi saya bilang itu ya kalau cuma 2 ya berarti binary yes or no, Oh iya atau itu. dia lebih dari 2 ya berarti sebuah pengelompokan sendiri. Tapi yang jelas dia tidak ada infinity-nya. Mungkin Oke. atau tidak menurut kamu? Kalau menurut aku enggak Pak. Kenapa? Kalau misalnya dalam segi pengukuran ya Pak, itu enggak juga karena kan ada si infinity itu. Jadi kita nggak bisa ngukur nih Pak terkait misalnya dia tuh misalnya tadi yes or no. Kita nggak bisa ukur kalau misalnya yes itu berapa kan infinity. Jadi menurut saya nggak memungkinkan. Betul, nggak memungkinkan ya. Itu Iya. jawabannya betul. Tapi yang saya bilang tadi, linear regressions itu masih saudaraan sama logistic regressions yang kita lagi mau bahas sekarang. Menurut kamu kira-kira gimana caranya regresi yang kayak tadi itu bisa dipaksa untuk membantu kamu melakukan klasifikasi? Kira-kira apa yang bakal kamu lakukan? Mungkin dengan apa ya? Kalau untuk kategori
Mungkin tadi kayak saya bilang Pak, kalau misalnya kayak yes nggak tahu sih. Ya kalau yes berapa persen, kalau enggak berapa persen gitu loh. Itu Kalau saya udah kalau hampir dipaksakan. benar. Itu udah hampir benar. Oh iya. Itu udah hampir benar. Nah, Oke. cuman Itu menurut saya. kalau kita ngomongin tentang persen ya, persen itu dari berapa sampai berapa sih? Dari 1 sampai 100. Dari 0. Dari 0. Sampai 0%. Oh iya benar. 0 0. dari 100. Berarti kalau kita bikin valuasi, itu kan sebenarnya dari 0 sampai 1. Oh iya sih. Tapi kalau misalnya ada dimasukkan si infinity itu Pak, Nah, mungkin kan. gimana sekarang gini ya pertanyaannya? Gimana cara kita mengubah minus infinity sampai infinity tadi menjadi 0 dan 1? Kan sebenarnya kayak gitu kan pertanyaannya. Iya, iya. Jadi kan regresi itu adalah minus infinity sampai infinity. Ya kan? Kalau misalnya gini, saya bikin simple ya, kita nggak usah ngomongin persen dulu. Minus infinity sampai infinity. Oke, saya bikin kelasnya gini aja. Kalau di bawah 0, dia kelas A, di atas 0, kelas B. Itu kan udah klasifikasi, gitu kan? Iya. Ya, kalau misalnya datanya berubah, nggak lagi dari minus infinity sampai infinity, statement saya barusan, nggak bisa dibilang kayak gitu lagi. Ya kan? Berarti otomatis setiap data berubah, berarti mau tidak mau batas angka 0-nya berubah lagi. Ya kan? Itulah alasannya kenapa tadi yang kamu bilang kayaknya lebih enak kalau dibikin persentase aja, Pak. Nggak lagi dari minus infinity sampai infinity, tapi dari 0 sampai 1. Sekarang permasalahannya adalah gimana cara kita mentransformasi atau memaksa yang tadi minus infinity sampai infinity itu kita geprek jadi 0 sampai 1 doang. Nah, ada caranya secara matematis, itu disebut sebagai sigmoid function. Sigmoid function itu adalah fungsi matematis yang menggeprek minus infinity sampai infinity jadi 0 sampai 1 doang. Mau angkanya berapapun, ya, mau angkanya berapapun, dari minus infinity sampai infinity ke minus 10 sampai 10 ke dari 5 sampai 10, 17 sampai 18, mau 1M sampai 2M, itu semua digeprek. Mau datanya berapapun, itu semua digeprek jadi 0 sampai 1 udah. Itu namanya sigmoid function. Ketika kamu udah bisa memaksakan semua kondisi tersebut jadi 0 sampai 1, lalu bagaimana caranya kamu untuk menentukan sebuah kelas kalau gitu? Tinggal kamu lihat aja. Kalau di atas 50%, berarti kelas A. Di bawah 50%, berarti kelas B atau kelas kedua. Gitu. Kalau di atas 60% gimana, Pak? Saya mau bikin batasnya bukan di 50%, tapi mau di 60% aja. Boleh. Tapi kamu bisa lihat sekarang, betapa mudahnya kamu untuk menentukan kelas berdasarkan hasil dari sigmoid function 0 sampai 1. Tinggal kamu tentuin aja batas antar kelasnya di berapa. Oh, batas kelasnya kalau di 30 dan 60% gimana, Pak? Di bawah 30% kelas A, di antara 30 sampai 60% kelas B, di atas 60% kelas C. Boleh nggak kayak gitu? Boleh. Udah sefleksibel itu untuk kamu menentukan kelas ketika kamu berhasil menggeprek data kamu jadi 0 sampai 1. Gitu. Dengan metode yang dinamakan sebagai sigmoid function. Logistic regression itu menggunakan pendekatan regresi tapi dengan bantuan sigmoid function. Sehingga hasil tebakannya itu tetap angka. Si logistic regression tebakannya itu angka. Tapi kamu tinggal lihat aja angka tebakannya berapa. Kan pilihannya antara 0 sampai 100 kan kalau udah kayak ini. Oh, tebakannya 38. Oh, 38 tuh di antara 30 sampai 60. Oh ya berarti di kelas B. Oh, tebakannya 12. Oh ya dia di bawah 30 ya berarti kelas A. Atau tergantung threshold yang kita pakai gitu atau batas yang kita pakai. Ya. Di dalam contoh saya ini di sebelah kanan itu adalah batasnya di 50%. Sehingga kalau di atas 50% atau setengah, jawabannya iya. Di bawah setengah berarti jawabannya no. Gitu atau enggak. Ya. Logistic regressions itu kayak gitu cara kerjanya. Kalau decision tree kemarin, tadi kita bahas, itu bentuk pengetahuannya, hasil pembelajaran mesinnya, itu adalah sebuah pohon keputusan.
Tapi di dalam logistic regression, hasil pembelajarannya adalah si sigmoid function itu. Atau hasil geprekannya dari sigmoid function itu. Tuh. Hasil geprekannya mau nggak mau itu mengikuti data kamu. Ya makanya tadi yang saya bilang, data kamu dari berapa sampai berapa range-nya. Oh ya mungkin dari minus infinity sampai infinity. Oh ya mungkin dari minus 10 sampai 10, 17 sampai 18, 1M sampai 100M, dan seterusnya. Itu yang coba digeprek sama si sigmoid function tadi, sehingga mau datanya kayak apapun selalu bisa direpresentasikan dalam bentuk 0 sampai 1. Begitu udah bisa direpresentasikan seperti itu kembali ke kalian lagi, mau penentuan kelasnya seperti apa. Tuh. Percaya tidak percaya, udah selesai logistic regression. Decision tree kalian udah belajar, logistic regression sekarang kalian juga udah belajar. Kalian setidaknya seharusnya dalam poin ini udah paham tentang dua algoritma yang paling umum dipakai di dalam machine learning atau logistik atau predictive analytics. Gitu. Nah, sekarang saya mau kasih kesempatan ke kalian untuk bertanya apapun tentang yang kalian barusan pelajarin. Sebelum saya lanjut ke materi yang berikutnya, karena materi yang berikutnya ini sedikit lebih kompleks dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi silakan, kalau misalnya kalian ingin bertanya di titik yang kalian masih bingung, nggak apa-apa, omongin aja. Atau kalaupun kalian bingung tapi nggak tahu titiknya di mana, Pak, juga nggak apa-apa, omongin aja. Nanti saya akan bantu untuk menjelaskan ulang tentang di titik yang kalian bingung itu. Pak, Ini jujur tuh saya masih sebenarnya melatih. Oh ya, sorry. Lanjut Jar. Satu-satu. Satu-satu. Oke, tadi Michelle dulu. jujur saya masih bingung sama yang slide ini. Mm-mm. Boleh kasih contoh lain nggak, Pak? Boleh. Saya sengaja saya nggak bikin gambar biar saya pengen tahu kalian beneran dengerin saya atau enggak. Oke ya. Jadi gini, anggaplah. Tadi kan saya bilang kalau linear regressions itu tebakannya dari berapa sampai berapa? Minus infinity sampai infinity. Oke. Ini kan sebenarnya adalah gini. Ini adalah linear regressions, ya kan? Tugasnya dia adalah menebak angka, ya kan? Mau kamu tanya ke siapapun, ya, mau kamu nanya ke teman kamu, ke orang tua kamu, mau kamu nanya even ke mesin sekalipun, yang namanya regresi ketika dia menebak angka, pasti range-nya adalah minus infinity sampai infinity. Oke. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah gimana cara kamu memaksa ini untuk jadi klasifikasi? Gimana kalau sesimpel saya bikin gini aja. Klasifikasi itu bukan lagi menebak angka, ya kan? Tapi saya mau bisa nggak menebak kategori? Gimana kalau misalnya saya bikin gini aja? Oh ya udah, ini saya kasih garis pembatas, nilainya di 0. Kalau dia lebih besar dari 0, berarti dia kelas A, kelas A gitu misalnya ya. Atau kalau misalnya dia lebih kecil dari 0, kelas B. Nah, sampai sini Michelle, paham nggak bagaimana caranya kita memaksa yang namanya regresi tadi itu jadi sebuah klasifikasi? Kebayang nggak caranya gimana? Bayang, Pak. Ngerti saya. Kebayang ya? Nah, tapi tadi yang saya jelasin lagi, ini ada problemnya. Kalau datanya nggak seimbang gimana? Misal, tebakannya itu cuman boleh, ya, karena berdasarkan data gitu ya, dari minus 5 sampai 200. Boleh nggak kita tetap motongnya di 0? Menurut kamu boleh nggak kita tetap motongnya di 0? Adil nggak kira-kira? Enggak, Pak. Enggak ya? Kenapa nggak adil? Karena Karena lebih banyak. Ya.
kayak nggak di tengah-tengah gitu ya. Kayak range-nya kan nggak segede itu, gitu. Nah, kalau gitu, saya mau bikin lagi yang lebih nggak adil lagi gitu. -1 sampai 9M. Benar nggak ya? Ini nolnya coba. Ya benar. 9M. Nggak mungkin kita bikin dia di 0 lagi. Kan? Kita nggak boleh naruh dia di 0 lagi. Nah, tadi teman kamu bilang, mau dibikin persen aja Pak, jadi lebih gampang. Gitu. Saya nggak tahu apakah dia beneran paham terhadap persen itu atau enggak. Tapi sebenarnya jawabannya benar. Ada nggak caranya gimana mau berapapun range ini gitu ya, mau dari minus infinity sampai infinity, dari minus 5 sampai 200, minus 1 sampai 9M, mau dari 1M sampai 9 triliun sekalipun ya, itu tetap bakal bisa jadi 1. Gitu. Nah, ada ternyata caranya. Ketiga hal ini itu akan selalu bisa ditransformasi ya, jadi sebuah garis yang sifatnya dari 0 atau 0% sampai jadi 1 atau 100%. Mau range-nya berapapun, mau range tebakannya berapapun, dia selalu bisa dibikin jadi 0 sampai 1. Ya. Nah, apa ilmu magis di balik ini? Ini disebut sebagai sigmoid function. Sebuah function matematis yang bisa menggeprek range berapapun ya, jadi 0 sampai 1. Mau segede apapun atau sekecil apapun, atau bahkan saya kasih contoh ekstrim lainnya. Ya. Dari misalnya 5,000009 sampai misalnya 5,9999999. Kalau kayak gini pun gimana? Bisa digeprek dengan cara yang sama yang disebut dengan sigmoid function. Nah, kalau udah jadi kayak gini, udah jadi satu garis kayak gini doang dari 0 sampai 1, maka lebih gampang buat kamu ngebelahnya. Ngebelahnya mau di mana? Di angka 50%, Pak. Boleh. Berarti di sini itu berarti lebih besar dari 50%. Ya, berarti dia jadi kelas A. Mau dia lebih kecil dari 50%, ya berarti dia di kelas B. Gitu. Boleh kayak gitu. Atau tadi yang saya bilang, oh saya nggak mau cuma satu kelas Pak, saya mau dibikinnya dari beberapa kelas. Misal, saya mau bikin batasnya ada 2A, satu di 30%, satu di 60%. Kalau tebakannya ada di bawah 30%, dia masuk ke kelas A. Kalau di antaranya berarti masuk ke kelas B. Kalau lebih besar dari 60%, berarti di kelas C. Nah, makanya sebenarnya kalau kamu lihat lagi, dari perjalanan kita di linear regression, sampai kita paksa untuk bisa nebak kategori, sampai akhirnya dipakailah sebuah sigmoid function supaya dia lebih gampang untuk dilakukan klasifikasi, itu adalah perjalanan kamu dari linear regression yang nggak bisa melakukan klasifikasi sama sekali, sampai ke titik di mana kamu memakai sigmoid function tersebut, mengubah kata-kata linear jadi logistik, karena sigmoid function itu adalah logistic function, dan akhirnya bisa dipakai untuk melakukan klasifikasi. Itu definisi dari logistic regression. Sampai sini
Kebayang atau masih bingung, Michelle? Jadi misalnya yang minus 5 sampai yang 200 itu dibagi ke 2 atau 3 kategori gitu. Ya, betul. Dengan cara dibikin dulu. Ini kan sebenarnya tanpa sigmoid function doang, tanpa sigmoid function gitu ya. Sebenarnya kan kita bisa aja sesimpel, yaudah nih kita pindah-pindahin aja kiri kanan gitu kan, seakan-akan kayak biar bisa di tengah gitu. Cuman permasalahannya adalah kita akan melakukan hal yang sama lagi untuk misal dari -1 sampai 9M, dari 5,0009 sampai 599 dan seterusnya. Masa kita setiap kali ada data baru, kita harus pindahin garisnya. Kenapa nggak value-nya aja kita geprek supaya akan selalu gitu dari 0 sampai 1. Threshold-nya nggak harus kita peduliin. Begitu kita set dia ada di 50%, ya udah dia akan begitu terus, mau datanya kita berubah sekalipun. Gitu. Kebayang? Tahu 30 sama 60%-nya gimana, Pak? Atau Yang ini, masing-masing 30%? itu kamu sendiri yang sebenarnya nentuin. Kamu mau di angka berapa? Itu bebas kamu sebenarnya. 30% dari minus 5 sampai ke 200 gitu maksudnya. Enggak. Dari -5 sampai 200 ini kan itu cuma sekedar range doang. Ya, itu cuma range doang. Dan kamu geprek dia jadi 0 sampai 1. Maka si 30%-nya itu adalah 30% dari titik awal ke 30% di -5 sampai 200 sebenarnya. 60% itu adalah 60% yang ada di antara ya tadi 30% dan 60% di titik -5 sampai 200. Cuman kamu nggak perlu pusing lagi ngitung-ngitung itu lagi, gitu kan. Nggak perlu kamu transformasi balik lagi ke dalam linear regression yang di kiri. Kamu cukup fokus ke dalam yang kanan. Begitu kamu sudah mengubah ini jadi 0 sampai 1, yang perlu kamu pikirkan adalah kamu mau ngebelahnya di angka berapa. Udah. Dan angkanya akan selalu begitu. Mau datanya berubah sekalipun, angkanya akan selalu 0 sampai 1 kan. Karena kita udah transformasi dia dengan menggunakan sigmoid function. Gitu. Berarti kita bebas bagi berapa jadi kategori? Bebas. Makanya tadi saya bilang, kamu mau melakukannya dengan kategorinya ada berapa? Kalau 2, namanya binary classification. Kalau lebih dari 2, namanya multi-class classification. Kalau multi-class classification, mau ada 3 kategori kayak 4 kategori kayak 10 kategori kayak itu terserah kamu. Mau ngebelahnya di mana, itu juga terserah kamu. Gitu. Oke, Pak. Paham. Oke. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ipe, jadi nanya? Nanya logik aja sih Pak, kayak yang tadi slide tadi itu. Boleh balik ke ini Pak. Berarti ini tuh memang pada akhirnya ya balik ke konsep, tetap ke konsep awal kita ya Pak, bahwa kita nggak boleh justifikasi, tapi kalau di konteks ini tuh lebih ke instead of judging, lebih ke prediksi gitu ya Pak, atau gimana Pak? Betul. Ini kan kita prediksi tentang masa depan. Makanya di sini saya kasih contohnya adalah kalau kalian membaca kata-kata di atas, seorang dokter itu nggak bisa kayak bilang, lu bakal kena sakit jantung. Nggak ada yang tahu sakit jantungnya kapan. Tapi dia bisa bilang, oh iya, kayaknya 80%, 78%, kamu kayaknya bakal kena sakit jantung deh. Dilihat dari mana? Oh tentu dari tensi. Dilihat dari umur kamu, lifestyle kamu. Dokter kan bukan Tuhan. Ya kan? Dia nggak tahu nih kapan kamu kena serangan jantung, meninggal gitu ya. Tapi dia setidaknya bisa ngeluarin kata-kata, kemungkinan besar berapa persen kamu akan kena serangan jantung dan meninggal. Apakah dia dibisikin oleh makhluk gaib ngomong kayak gitu? Enggak, dia berdasarkan data. Berdasarkan data yang ada sebelum-sebelumnya. Berdasarkan pasien-pasien dia sebelumnya, berdasarkan buku yang dia baca, berdasarkan hasil penelitian dan riset sebelumnya. Kalau umur sekian, lifestyle-nya suka ngerokok, makan makanan berlemak, terus habis itu sering begadang, umurnya sekian, blood pressure-nya sekian, kemungkinan besar dia bakal kena serangan jantung. Gitu. Oke.
gitu. Nah, pada penerapannya apakah hanya akan ada yes or no atau kayak yang kemarin Pak, heat map agak yes atau agak no gitu Pak? nah, yang jelas bukan heat map ya. Yang jelas bukan heat map. Karena Heeh, heat map itu tentang correlations kemarin kita bahasnya. heeh. Sekarang mungkin pertanyaan yang tepat tuh kamu tanyakan adalah, ini pertanyaan tentang yes or no atau seberapa persen, ya kan? Berapa persen Yes, kemungkinan itu betul, terjadi. betul. Misalnya Kalau titiknya lebih dekat ke tengah, tapi di sebelah kanan, atau lebih dekat ke kiri, tapi ya agak mepet tengah juga gitu. betul. Nah, kalau nebak persen, menurut kamu itu regresi atau klasifikasi? Nebak persen, Hmm, numbers ya, Numbers. regresi. Regresi. Nebak Heeh, persen itu akan selalu regresi. Nebak angka akan selalu Oke. regresi. Sekarang kalau kamu, oh saya nggak butuh persenan. Saya Hmm, bakal maunya cuman dengar dengar jawaban kamu itu antara bakal terjadi atau enggak. hmm. Dari angka tebakan kamu, kira-kira kamu kapan akan ngomong itu bakal terjadi atau kapan kamu bakal ngomong itu nggak terjadi? Akan ngomong terjadi kalau probability-nya di atas 50%, Pak. Berarti secara tidak langsung yang kamu lakukan adalah dari angka 0 sampai 100%, kamu Heeh, tebak atau kamu tebas di tengah di 50%. heeh, Di atas 50% kamu bilang ini bakal terjadi, di bawah 50% kamu bakal bilang ini tidak terjadi. terjadi. Yang Oke. secara tidak langsung yang kamu lakukan adalah melakukan ini kan? Oke. Ya, ya, ya. Meskipun itu angkanya 49,999 tapi belum Iya, 50% gitu, itu masih bisa dikatakan iya. Makanya belum sekali terjadi. lagi, Oke. kamu bilang tadi 50% adalah batas. Kalau di atas 50% kamu Hmm, bilang bakal terjadi, kalau di bawah 50% kamu bilang bakal nggak terjadi, ya kan? hmm. Bagi saya nggak mau 50%, saya mau 30%. Boleh nggak? Ya boleh Oke. aja, kan tergantung Boleh, saya, ya. Ya. ya kan? Itulah alasannya kenapa batas ini itu boleh dikiriin, ke kananin, suka-suka kamu, Hmm. gitu. Mau Oke. batasnya ada 2, boleh, berarti ya jadi kasusnya yang ini kan, Ya, ya, ya. gitu. Yang penting apa sebelum kamu ngelakuin itu? Yang penting adalah kamu bisa memaksa hasil tebakannya itu bukan lagi dari bukan lagi dari minus infinity jadi infinity, tapi dari 0 sampai 1 supaya kamu bisa tebasnya sesuai dengan yang kamu butuhkan. Datanya berubah, kamu nggak usah khawatir, 50% ya tetap 50%, 60% ya tetap 60%, mau range-nya berubah-berubah sekalipun, gitu. Oke. Oke, oke. Itulah alasannya kenapa Nangkep, Pak. Hmm. logistic regression, gitu. Kata-katanya regresi, tapi jangan tertipu, walaupun namanya regresi, logistic regression itu ngomongin tentang klasifikasi. Linear regression tetap regresi gitu, tetap regression ya, gitu. Oke. Oke, ada pertanyaan lain? Pak, Mau sorry nanya, lagi, Pak. Pak. Sorry sedikit lagi, Pak. Boleh, Berarti apakah eh, logistic regression itu bisa dikatakan juga pengklasifikasian berdasarkan angka, Pak, atau berdasarkan numbers? bisa bisa dibilang begitu. Tapi Oh, oke. walaupun demikian, hasil Mm-mm. akhirnya kamu bukan nebak angka ya, Iya, hasil iya, iya, akhirnya betul. kamu tetap nebak kategori, gitu. Iya, iya. Kayak misalnya kayak nilai ujian itu masuk kategori A, B, C, D, dia berdasarkan nilai kan, angka kan. Bisa, bisa kayak gitu. Oke, oke. Sip, sip. Nangkep, Pak. Mm-mm. Ya, tadi siapa yang mau bertanya? Gak jadi? Atau gimana? Jadi saya belum lihat namanya lagi. Jadi saya nggak tahu yang barusan nanya. IP kamu lihat nggak tadi siapa yang nanya? Tahyata, Pak. Oh, Tahyata. Tahyata ada yang mau ditanyakan? Oke,
Kenapa? Berarti ujung-ujungnya Mm-mm. walaupun klasifikasi tapi tetap pakai angka ya, Pak? Betul. Jadi kayak IP bilang tadi, mengklasifikasikan menggunakan angka, ya. Sehingga walaupun menggunakan angka, hasil akhirnya bukan angka, tapi adalah sebuah kelas Oh, atau sebagai kategori. oke. Tuh. Jadi logistik regresi ini salah satu cara mencari klasifikasi atau ada cara lainnya, Pak? Banyak caranya. Tadi kita udah bahas decision tree, itu adalah satu-satu caranya. Oh. Kalau di Gitu. pembagian misalnya kelas A, kelas B, kelas C, mungkin nggak Pak? Misalnya dari 100%, Mhm. kelas A itu ngambil 90%, sedangkan kelas B sama C 5%, Pak. Boleh, boleh aja. Misalnya kamu maunya Oh, gini kan, iya. kelas C gitu, ini kelas B, anggapnya ini 90% gitu ya. Terus di sini misalnya contoh 95 gitu kan. Boleh aja, boleh aja. Tapi kamu harus lihat dulu, ini bagus nggak hasilnya, ya kan? Boleh atau enggak ya boleh aja kan kamu yang bikin modelnya. Boleh. Nah, cuman kan permasalahannya yang habis yang kita bahas adalah dengan model yang udah jadi gitu ya, maupun itu decision tree mau itu logistic regression seberapa bagus sih hasilnya? Kan kita pedulinya sama itu. Ingat, kemarin ketika kamu berobat ke dokter yang dia nggak lulus ujiannya, apakah kamu percaya dengan dia? Tentu tidak. Ya kan? Sama dengan modelnya nanti. Modelnya ini skornya bagus atau enggak, performanya bagus atau enggak. Kalau dengan kamu bikin di batas 90 dan 95% ternyata hasilnya bagus, ya udah pakai aja nggak apa-apa. Nggak usah sampai 90 95 deh. Se-ekstrim kayak oke, kelas A-nya itu dari 0 sampai 99. Terus kelas B-nya dari 90 sampai 99,5. Kelas C-nya 99,5 sampai 100. Boleh nggak kayak gitu? Boleh. Tapi Oh, semuanya tergantung dari performanya, oh. bagus atau enggak gitu. Jadi yang bikin pembagian persennya itu kita ya, Pak, bukan mesin yang bikin. Kita sendiri yang bagi. Kita dapat dari datanya gitu, Pak. Nah, itu good questions. Jadi sebenarnya mesin itu by default itu akan ngebaginya di 50. Oke. Tapi kita boleh nentuin nggak di 50. Nah, lalu kita mau nentuinnya dari mana? Itulah yang namanya tuning. Nanti kamu akan belajar tentang tuning. Di mana kamu mengubah parameternya menjadi sesuatu yang lebih bagus gitu. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kamu coba-coba juga. Ketika melakukan tuning, yang kamu lakukan sebenarnya adalah mencoba-coba. Hasilnya kalau ditambahin satu gitu ya parameternya bagus atau enggak. Oh, ngebelahnya di 50 gitu. Bagus nggak ya? Kalau enggak gue bandingin kalau misalnya jadi 51 gitu. Atau dibandingin jadi 51,5 gitu. Kayak kamu lagi ngotak-ngatik radio gitu, mencari frekuensi radio, itu kan namanya tuning, ya kan? Kamu puter dikit gitu ya, hasilnya bagus nggak ya? Kedengeran jernih nggak ya? Dan seterusnya. Oh kurang nih, coba geser dikit lagi deh gitu. Kita yang nentuin, batasnya kita yang nentuin. Kita mau puter si tuning radionya itu kita yang nentuin juga kan, mau kita puter gede atau kita puter dikit-dikit yang ke kiri atau ke kanan itu kita yang nentuin. Kita punya kebebasan untuk nentuin itu. Nah, permasalahannya adalah tentu kamu harus tahu dong mau sampai kapan kamu putar, ya kan? Kalau radio gampang, ini udah mulai jernih belum ya, kedengeran atau enggak ya, gitu. Nah, kalau di dalam machine learning, pembelajaran mesin, itu kamu putar, itu tahu selesainya kapan, itu dilihat dari performanya. Harapannya dengan kamu tuning seperti itu, performanya jadi bagus kan, gitu. Nah, kamu tuning sampai performanya cukup bagus dan bikin kamu puas dengan hasilnya, gitu. Kebayang, Tahyata? Kita pakai yang kayak tuning itu apa namanya, sumber-sumbernya itu dari mana, Pak? Sesuai dengan data, Pak? Atau gimana? Coba-coba, tadi yang saya bilang ke kamu, coba-coba. Kamu yang coba Oh, sendiri, gitu. Oh, kamu tambahin 1, kurangin setengah, dan seterusnya. kita Kamu cobanya di mana, Pak? cobanya di dalam codingannya tentunya. Oh, oke, oke.
Ini bukan Berarti sesuatu yang kayak, oh kamu tentuin di awal gitu. Enggak, itu kamu harus tuning, coba-coba. berarti mesin cuman ngasih persennya tuh kayak yang Default. setara gitu ya, Pak? 50-50. Terus Default kita, 10. oke, oke. Sama kayak kalau kamu beli radio pertama kali, kan dia akan langsung ngasih kamu satu frekuensi random kan. Iya. Kalau nggak salah, frekuensinya selalu di 90 kalau FM. Nah, kalau di dalam sini, dia defaultnya dari 50 di titik tengah selalu. Gitu. Kamu ubah gitu ya boleh, silakan. Gitu. Nah, pertanyaannya adalah, perlu kamu ubah nggak? Kalau misal hasilnya udah bagus, ngapain kamu ubah? Ya kan? Gitu. Tapi apakah kamu boleh ubah? Ya boleh. Gitu. Kebayang, Kak Hel? Kita tahu bagus atau enggaknya dari mana, Pak? Abis ini saya jelasin caranya. Oh, oke. Oke? Oke, baik, Pak. Terima kasih. Apa-apa, sama-sama. Nah, selain Tahyata, ada yang mau ditanyain lagi? Kalau nggak saya lanjut dulu. Oke. Oke, saya lanjut ya. Nah, sekarang kita akan ngomongin tentang gimana kita mencoba mengevaluasi. Tahu dari mana model kita tuh bagus atau udah performanya udah baik. Nah, kalau kemarin pas regresi, itu ada 3 hal yang bisa kalian nilai ketika mengevaluasi model regresinya. Ada yang ingat nggak 3 hal kemarin itu apa? Ada tiga angka yang kita harus cek untuk tahu apakah sebuah model itu performanya baik atau enggak. Saya kasih bantuan yang pertama. Yang pertama namanya R square atau R kuadrat. Nah, yang kedua sama ketiganya kalian masih ingat nggak apa? Itu Pak, MAE sama RMSE. Betul. MAE sama RMSE. R square, MAE, RMSE itu adalah cara kita menilai. Ya, cara kita menilai apakah regresi ini itu udah bagus atau belum. Ya. Sama kalau kayak kita ujian, ini kan dinilai kan dari 0 sampai 100 gitu. 100 bagus, kalau 0 jelek gitu. Kalau regresi ada 3 penilaiannya, MAE, RMSE, dan juga R square. Semakin tinggi R square, yang nilainya 0 sampai 1 itu, maka akan semakin bagus. Jadi 1 itu bagus banget, 0 itu artinya jelek banget. MAE sama RMSE semakin mendekati 0, semakin baik, semakin gede gitu ya, semakin ke infinity, ya berarti semakin buruk. Gitu. Nah, kalau di dalam classification itu ada 3 juga. Yang pertama akurasi, yang kedua presisi, yang ketiga recall. Pusing pasti kalian kalau misalnya ngelihat ini. Oke. Saya jelasin aja deh yang paling gampang. Oke. Yang paling gampang adalah dibikin 2 baris kayak gini atau bikin 4 kuadran gitu. Yang di atas itu adalah tebakannya yes. Tebakannya no. Yang di sini itu adalah realitanya yes. Realitanya no. Kalau kita mau menebak kategori, ini kan tentang permasalahan benar salah, ya kan? Kalau ternyata kategorinya itu yes, ya, di sini contoh kelasnya tuh yes or no gitu ya. Jadi misalnya di sini biar kalian gak bingung, kelas satunya itu adalah yes, kelas keduanya itu adalah no gitu ya. Nah, sekarang kalau kita nebak sesuatu, itu tentang masalah benar atau enggaknya. Oke. Kalau tebakannya yes dan realitanya yes, berarti tebakannya benar atau salah menurut kalian? Dia nebak ya, realitanya iya. Benar, Pak. Benar, ya. Jadi true, ya kan? Di sini true. Kalau tebakannya no dan realitanya yes, berarti
Salah atau benar? Dia nebak no, realitanya yes. Salah, Pak. Salah, betul. Ya, jawabannya salah. Kalau tebakannya yes dan realitanya no, berarti dia Salah. salah. Dan yang terakhir, kalau tebakannya no, realitanya no, artinya Benar. benar. Nah, belum berhenti sampai sini. Kalau kamu lihat, ini ada 2 true, 2 false. Bedainnya gimana? Oke. Yang nilainya yes dan yes itu disebut sebagai true positif. Dia benar menebak sesuatu yang positif atau yang yes, tebakannya yes atau positif. Sedangkan kalau yang di bagian bawah ini, dia disebut sebagai true negatif. Aslinya negatif, aslinya no, tapi kamu berhasil nebak no. Sehingga disebut sebagai true negatif. Nah, yang ini ya, tebakannya yes, tapi realitanya no. Kamu bilang dia jahat, aslinya dia nggak jahat. Berarti kamu salah nebak, ya kan? Itu disebut sebagai false positif. Ya. Sedangkan di sini, ketika kamu nebaknya dia nggak jahat, tapi aslinya dia jahat, berarti disebut sebagai false negatif. Sampai sini, kebayang atau ada pertanyaan? Seharusnya kebayang ya. Nah, makanya evaluasi yang pertama itu disebut sebagai akurasi, yaitu ini saya singkat aja ya, TP, FN, FP, sama TN. Akurasi itu adalah TP ditambah TN dibagi dengan total. Anggaplah kamu lagi nembak nih ya, kamu lagi nembak ke sasaran, bam 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 bam. Kapan kamu bisa dibilang akurat? Ketika tembakan kamu mengenai sasaran, ya kan? Di sini dalam konteks tebakan, kapan kamu bisa dibilang akurat? Ketika kamu berhasil nebaknya pas atau tepat. Kapan kamu dibilang tepat menebak? Ketika kalau dia positif, kamu tebaknya positif. Kalau dia negatif, kamu bilangnya negatif. Makanya yang kamu lakukan adalah kamu jumlahkan berapa kamu benar nebaknya dibagi dengan total tebakan kamu ada berapa. Ya. Kalau di sini ternyata ada 80 kamu berhasil nebaknya. Di sini false positifnya 20. Oke. Di sini false negatifnya 40, di sini TN-nya sama dengan 60 gitu. Ya. Berarti kalau gitu, kalau misalnya saya punya kayak gini, hasilnya berapa? Ada yang berani ngitungin buat saya? Berapa akurasinya? 140 dibagi 200. Tuh. 140 dibagi 200 atau 70%. Ya. Dari total 200 kamu nembak dan bam 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 gitu ya. 140-nya kena sasaran. Ya berarti akurasinya adalah 70%. Gitu. Nah, yang kedua,
Ini disebut sebagai precision. Ya. Rumusnya adalah TP ditambah FP dibagi dengan total. Namanya adalah presisi. Oke. Analoginya itu mirip kayak mungkin saya ambil contohnya gini aja deh ya. Ada kolam. Ya, ada kolam. Isinya ikan koi sama ikan sapu-sapu. Ya. Di sini kamu mencoba untuk mengambil ikan sapu-sapu dari kolam tersebut. Kamu nggak boleh ngambil koinya, yang kamu mau buang adalah hamanya. Ya. Sehingga di sini, ya, kalau misalnya saya ubah ke dalam konteks yang saya mau jadiin contoh gitu ya. Di sini kamu butuh untuk menangkap ikan sapu-sapu. Nah, kalau kayak gini, kamu sebenarnya nangkep ada 100 ikan, ya kan? Kalau yang kamu tangkap itu kan 100 ya, di sini nih, kamu menangkap 100 gitu. Ini tangkapan kamu, tangkapan koi. Oke. Kamu pengen tahu, dari 100 tangkapan kamu itu, berapa yang ikan sapu-sapu? Yang kamu prediksi itu sebagai ikan sapu-sapu kan karena kamu nangkep nih semua tangkapan kamu kan ya. Kamu nangkep ikan, ceret gitu. Asumsi kamu semua yang kamu tangkap itu adalah sapu-sapu, ya kan? Tapi kamu harus ngecek nih, dari semua ikan yang kamu tangkap, bener nggak semuanya sapu-sapu? Kamu kan pengennya nangkep sapu-sapunya doang, tapi bener nggak di dalam situ sapu-sapu semua? Ternyata dari tangkapan kamu, cuman 80 yang sapu-sapu. Sisa 20-nya itu kamu salah tangkap. Kamu ternyata nangkep koi di situ. Sehingga presisi itu sebenarnya adalah menghitung dari semua tangkapan kamu berapa yang benar. Makanya di sini sorry, ini bukan TP ya, bukan TP tambah FP. Tapi gini. Gitu. Nah, jadi kalau rumusnya seperti ini, berarti sebenarnya kamu menangkap 80 ikan sapu-sapu, tapi dari 100 tangkapan kamu, 20-nya lagi bukan ikan sapu-sapu. Sehingga presisi kamu adalah 80%. Kebalikannya dari presisi, ketika kita ngomongin tentang recall, itu yang kita lakukan adalah menghitung berapa true positif dari sini. Recall itu adalah dari seluruh ikan sapu-sapu yang ada di dalam kolam, berapa banyak yang berhasil kamu tangkap. Ya. Jadi, kalau mau didefinisikan, akurasi itu adalah berapa banyak ikan yang kamu berhasil tebak. Kalau ini, berapa banyak ikan sapu-sapu yang kamu berhasil ambil dari kolam. Kalau yang ini, berapa banyak ikan sapu-sapu yang kamu berhasil tangkap. Oh, sorry, ikan sapu kamu berhasil ikan sapu.
di dalam tangkapan kamu. Kalau yang recall, berapa banyak sampai kamu berhasil tangkap dari dalam kolam. Sehingga kalau recall, itu adalah 80 dibagi dengan 120. Atau sekitar 66%. Tuh, ya. Jadi saya ulangin lagi. Akurasi itu menjumlahkan kedua hal yang kamu benar nebaknya. Nah, sedangkan kalau presisi, itu adalah dari seluruh yang kamu tebak positif, ya, itu berapa yang beneran positif. Karena kan nggak mungkin semuanya itu jadi positif kan. Tebakan kamu dengan realitanya itu kemungkinan besar berbeda. Itu adalah presisi. Sedangkan kalau recall, itu adalah dari seluruh yang emang beneran positif di kenyataannya, berapa yang berhasil kamu tangkap dia jadi positif. Tuh. Sampai sini, ada pertanyaan nggak? Atau kalau kalian bingung, bingungnya di sebelah mana? Cukup jelas tentang bagaimana cara kita untuk menilai model? Definisi tebak itu apa sih, Pak? Nah, tadi ketika kita Nah, definisikan klasifikasi, klasifikasi itu definisinya apa? prediksi. Prediksi kategori. Heeh. Berarti kan kita mau menebak kategorinya. Oke. Oke. Nah, tebakan atau tangkapan di sini itu adalah hasil dari klasifikasi itu. Ya, ini adalah hasil dari klasifikasinya. Nah, kita buat tahu apakah hasil klasifikasi kita itu benar atau tidak, biasanya kita bandingkannya dengan apa? Realita. Dengan realitanya. Ya kan? Ini kenyataannya. Nah, kalau hasil dari tebakan kita sama dengan realitanya, berarti baik atau buruk? Baik. Baik. Ya kan? Permasalahannya adalah tebakannya itu ada dua macam. Kalau kita ngomongin tentang binary classification aja, ya, kan tebakannya ada dua ya. Tebakannya itu bisa benar kita tebak kelas yang pertama atau kita tebak kelas yang kedua. Ya kan? Biasanya disebutnya itu kelas yang positif atau kelas yang negatif. Gitu. Nah, di sini ketika kita berhasil nebak dia di kelas yang positif, disebutnya sebagai true positif. Kalau kita menebak benernya di kelas yang negatif, kita sebutnya sebagai true negatif. Oke. Dan formasi TPFN, FPTN itu akan selalu di situ, Pak? Akan selalu di sini. Oh, oke. Gitu. Ya, lanjut, Pak. Jadi, sekarang yang perlu kamu cari adalah, kan tadi kita, Tahyata juga nanya, ini kita udah jadi model, tahu modelnya bagus dari mana, Pak? Tadi kan harus dituning-tuning gitu ya, stopnya kapan? Oh ya kalau misalnya model udah bagus. Definisi bagus apa? Definisi bagus itu kalau ketiga angka ini, ya, itu bagus. Sekarang permasalahannya adalah, kapan definisi bagus? Atau apa definisi bagus dari tiga angka ini? Kan? Ketiganya itu punya sifat yang sama. Mendekati 100 semakin baik. Semakin mendekati 100 semakin baik. Beda dengan yang kayak kalau di MAE, RMSE sama R-square kan, kalau MAE, RMSE mendekati 0 bagus, kalau R-square mendekati 1 bagus, kayak keterbalikannya. Kalau ini itu mirip-mirip. Semakin mendekati 100 semakin bagus. Tapi sebelum saya kasih definisi bagus ya, sebelum saya kasih definisi bagus benerannya itu seperti apa, pahamin dulu tentang
apa artinya true positif, true negatif, false positif, dan false negatif, dan kenapa mereka berempat itu dibikin jadi ada 3, ada akurasi, ada precision, dan recall. Pahamin dulu di situ, sampai kalau kalian udah paham, baru saya kasih ini lanjutannya. Makanya pertanyaan saya adalah, udah kebayang belum? True positif, false negatif, false positif, dan true negatif itu definisi apa? Kenapa kok sama-sama tangkapan dengan realitanya match antara kelas 1 dan kelas 2 tuh, tapi istilahnya beda, Pak. Kenapa nggak misalkan true positif gitu? Kenapa ini nggak true positif aja gitu ya? Oke. Itu untuk ngebedain antara kamu bener nebaknya yang mana. Contoh, kamu harus menebak apakah sebuah email itu spam atau bukan. Oke. Tebakan kamu ada 2 nih kebenarannya. Dia beneran nggak spam, sama dia beneran spam. Menurut kamu lebih berharga yang mana tebakan kamu? Lebih beneran yang nggak spam sih. Nah, nggak, gini, dengerin. Di bagian mana tebakan kamu jadi lebih berharga? Apakah ketika kamu berhasil nebak spam, atau ketika kamu berhasil nebak dia bukan spam? Di dalam contoh kasus ini, mana yang lebih baik? Ketika kamu berhasil nangkep ikan sapu-sapu, atau ketika kamu berhasil nangkep ikan koi? Sapu-sapu sih. Sapu-sapu. Iya. Value-nya Karena beda. dari awal nyarinya itu. Sama-sama berhasil nangkep ikan, ya kan? Value-nya beda. Mana yang kamu berhasil tangkap? Oke. Kamu nangkep nih satu ikan, strok gitu ya. Tanpa kamu lihat, kamu bisa bilang di dalamnya itu ikan sapu-sapu. Dilihat, oh iya beneran sapu-sapu. Sama kamu tangkap strok, di dalamnya ikan koi. Tapi kamu lihat memang juga koi. Mana yang lebih berharga? Tujuan kamu adalah bersihin kolamnya dari ikan sapu-sapu kan? Sehingga true positif lebih berguna dibandingkan true negatif. Oke. Gitu. Karena value-nya berbeda. Oke. Gitu. Nah, itulah alasannya kenapa kita bedain. Sama false positif sama false negatif juga kita bedain. Kenapa? Kapan kamu salahnya? Ketika kamu salah nangkep ikan sapu-sapu, ketika kamu nangkep ikan sapu-sapu, tapi ternyata dia adalah koi, atau ketika kamu nangkep koi, ternyata sapu-sapu. Mana yang lebih fatal? Kalau kita ngomongin true positif sama true negatif, ini tentang seberapa valuable tebakan kamu. Kalau ngomongin false positif dan false negatif, seberapa fatal kesalahan kamu? Kelihatan kenapa harus dibedain jadinya? Ya. Ya kan? Jadi harus dibedain antara true positif dengan true negatif, false positif dengan false negatif. Itulah alasannya kenapa juga ada precision dan juga recall. Precision itu sesuai namanya ya, seberapa presisi tangkapan kamu. Ya. Dari misal contoh, ada 200 ikan gitu ya. Kamu tangkap 100 rock gitu. 100 ikan tersebut, berapa yang beneran ikan sapu-sapu? Seberapa presisi kamu mancing? Seberapa presisi kamu ngambil ikannya? Ternyata dari 100 tangkapan kamu cuma 80. Lihat ya, ini yang saya biruin. Dari 100, nih saya hilangin dulu aja ini. Dari 100 ikan yang kamu ambil, ya kan? Ternyata 80 doang yang ikan sapu-sapu, 20 sisanya ikan koi. Maka dari itu, presisi kamu ketika ngambil ikan sapu-sapu dari dalam kolam itu cuma 80%. Beda ya sama akurasi. Akurasi kamu nebak ikannya. Di sini kamu mau nangkep ikan sapu-sapu. Itu definisi yang berbeda tuh presisi. Nah, kalau recall yang merah ini ya. Ikan sapu-sapu totalnya di dalam kolam itu ada 120. Ya. Dari 120 itu terlepas kamu nangkepnya berapa ikan gitu ya, berapa yang berhasil kamu tangkap. Ternyata kamu cuma berhasil nangkep 80 ikan sapu-sapu. Dari total 120 di dalam kolam. Berarti recall kamu ya cuma 66%.
Karena masih ada 40 ikan sapu-sapu yang berenang di dalam kolam yang nggak berhasil kamu tangkap. Itu namanya recall. Beda sama presisi. Presisi itu kamu dilihatnya dari hasil tangkapan kamu doang. Kalau recall itu dilihat dari kenyataan. Itu dua hal yang berbeda. Gitu. Sampai sini, paham? Atau ada yang ingin ditanyakan? Yang lain juga silahkan kalau ingin ditanyakan. Butuh waktu buat memahami sih, Pak. Pasti butuh waktu untuk memahami. Nah, biar lebih pusing, saya akan kasih contoh kasus aja. Ya, saya akan kasih contoh kasus. Contoh kasusnya adalah fraud detection. Fraud detection di dalam bank. Oke, anggap ada sebuah model yang bisa menganalisis apakah sebuah transaksi itu adalah sebuah fraud atau bukan. Kita pengennya berarti menangkap fraud, gitu kan. Kalau gitu, berarti positifnya itu adalah fraud. Kalau model itu bilang iya atau positif, berarti transaksi tersebut adalah fraud. Kalau misalnya dia bukan fraud, berarti hasilnya adalah negatif atau dianggap sebagai baik-baik aja. Menurut kamu, mana yang lebih baik? Precision-nya lebih tinggi atau recall-nya yang lebih tinggi? Menurut kamu atau kalian, mana yang lebih baik? Menangkap fraud. Lebih baik precision atau recall? Ini saya bantu ya tangkapan. Berarti kan ini deteksi fraud, ya kan? Realitanya fraud. Deteksi bukan fraud. Realitanya bukan fraud. Nah, kira-kira lebih baik presisinya yang tinggi atau recall-nya yang tinggi? Berarti kan kalau gitu, berapa banyak fraud yang ada di dalam tangkapan kamu dan berapa banyak fraud yang berhasil kamu tangkap dari keseluruhan transaksi. Kalau kamu disuruh memilih mana yang paling baik untuk kamu, precision-nya tinggi tapi recall-nya biasa aja atau recall-nya tinggi tapi precision-nya biasa aja? Menurut kamu mana yang lebih baik? Coba saya mau nanya ke tadi kan yang bertanya itu Tahyata ya. Tahyata, coba kalau dalam kasus ini kamu akan lebih memilih presisinya tinggi atau recall-nya yang tinggi? Kalau cuman boleh milih salah satu. Oh, nah, sebenarnya kedua-duanya sama penting sih Pak, tapi saya lebih milih yang kedua, precision. Presisi. Kamu Iya, lebih memilih presisinya yang tinggi. iya. Nah, kenapa? eh karena presisi itu kan dia nangkap seberapa banyak fraud, sedangkan recall menangkap seberapa banyak yang bukan fraud. Kan bisa jadi masih ada fraud di dalam yang bukan fraud itu Pak. Ada Dua-duanya punya kemungkinan. fraud. Precision dan recall itu ngukur seberapa banyak fraud yang kamu tangkap. Sebenarnya iya sih Pak, tapi nggak tahu, lebih milih precision aja. Kenapa lebih memilih precision ya? Nah, paling gampang itu dilihat dari, ingat precision itu temennya adalah FP ya. Kalau recall adalah FN. Sisanya kan sama nih, TP-TP juga kan. Precision itu tapi ada FP di belakangnya. Kalau recall itu ada FN. Yang kamu perlu ketahui adalah mana yang lebih fatal antara FP atau FN.
Ya. Kalau FN-nya itu lebih fatal, maka kamu pilihnya recall. Kalau FP-nya lebih fatal, kamu pilihnya presisi. Nah, sekarang di dalam deteksi fraud, presisi FP itu artinya kamu nebak orang fraud, tapi kenyataannya enggak. False negatif itu artinya kamu nebak orang ini dia nggak fraud, tapi kenyataannya fraud. Mana yang lebih fatal menurut kamu? Mana yang lebih fatal? False positif kah atau false negatif? Tapi definisi fatal sendiri itu apa ya Pak? Kan bisa saja asumsi tiap kepala beda ya mengenai Oh, fatal. menurut kamu? Uh-uh. Menurut kamu dari sudut pandang bank, Uh-uh. mana yang lebih fatal? Kalau Salah menurut nebak saya sih fraud atau gagal nebak fraud? gagal nebak sih Pak. Gagal nebak. Artinya Gagal nebak. gagal nebak. Kenapa gagal nebak itu jadi lebih fatal? Salah nebak atau gagal nebak ya? Nih, Kalau salah nebak itu salah bisa nebak itu artinya kamu anggap dia itu fraud, tapi kenyataannya enggak. Efeknya apa? Transaksinya jadi terhambat. Oke. Ya, saya mau transfer ke kamu, saya dibilang fraud, padahal saya enggak. Transaksi saya ke kamu jadi batal. Saya kecewa sebagai pengguna bank. Tapi gagal nebak gitu ya. Gagal nebak itu artinya saya beneran fraud. Tapi transaksinya jadi masuk gara-gara dianggap biasa aja, dianggap sebagai bukan fraud. Mana yang lebih fatal? Nah, kalau kayak begitu sama yang poin saya tadi Pak, kan jadi ada dua perspektif ya, lebih dirugikan sebagai bank atau sebagai orang nih Pak. Kan tadi perbandingannya jadi individu versus bank kan, kalau begitu. Kalau gitu, Nah, kita ada di sisi mana gitu? coba ya kamu yang nentuin. Kalau menurut kamu, mana yang lebih fatal? Terus berdasarkan itu, kamu milih yang mana? Precision atau recall? Untuk lebih tinggi. Oke, kalau saya pribadi sih, saya ya pasti kesel kalau saya salah ditebak. Jadi, kamu Berarti itu memilih artinya apa? FN-nya kan lebih fatal ya. Berarti akan pilih recall. Kalau yang kamu bilang, itu tadi false positif. False positif itu artinya kamu di tag-nya sebagai fraud, tapi realitanya ternyata bukan fraud. Oh, ya. Kalau false negatif, itu kamu dibilangnya bukan fraud, tapi realitanya fraud. Berarti recall itu fatal untuk bank, yang precision itu fatal untuk user, Pak. Betul. Jawabannya betul. Wow. Fraud detection itu ngeprioritasin recall. Kenapa? Karena kalau dia sampai salah nebak, bukan salah nebak, gagal nebak, kalau ternyata dia itu adalah transaksi fraud tapi dibilangnya biasa aja, bank itu kehilangan duit dan sifatnya adalah katastrofik. Tapi kalau itu dalam tanda kutip ya, cuman customer komplain gara-gara transaksi saya kok ketahan gitu, dibilangnya fraud gitu ya, atau false positif, maka itu dibilangnya sebagai adalah resiko yang bisa ditanggung sama bank. Sekarang pilihannya antara mau false positif yang ditahan atau false negatif yang ditahan. Ya kan? Yang paling nggak ketahan adalah false negatif. Gitu. Kenapa? Karena dianggapnya nggak fraud, ternyata kenyataannya fraud, itu bikin kerugian uang. Makanya dari sudut pandang bank, dia akan lebih peduli sama recall. Benar kayak kata kamu, IP, dan benar juga kayak kata Tahyata. Semua tergantung persepsi dong, Pak. Tergantung banknya mau yang mana. Berdasarkan pengalaman saya sih, tapi bank itu tidak pengen yang namanya kerugian secara material atau secara uang. Yang namanya fraud itu adalah kerugian uang yang imminent atau langsung di depan mata. Kalau kerugiannya berdasarkan customer, misal customernya nggak pakai banknya lagi sama sekali, itu masih terjadi di masa depan. Masih bisa dimitigasi sama bank. Tapi kalau fraud, itu nggak bisa. Fraud itu langsung di depan mata, nggak cuman dia kehilangan duit, dia langsung masuk watchlist-nya OJK.
Gitu. Itu makanya kenapa false negatif lebih fatal dibandingkan false positif untuk kasus ini. Gitu. Sampai sini kebayang perbedaannya antara presisi dan recall dan mana yang kamu harus fokusin? Oke. Saya kasih satu contoh lagi sebelum saya selesaikan kelasnya. Spam. Ya. Spam itu berarti kalau saya balik ke sini, deteksinya adalah spam. Kan? Realitanya benar spam atau bukan. Di sini deteksinya bukan spam. Di sini realitanya bukan spam. Nah, menurut kalian, kamu mau lebih fokusin sama presisi atau recall? Mana yang lebih fatal? False positif atau false negatif? Kalau bentuknya spam. Jadi kalau false positif itu adalah emailnya bukan. Emailnya dibilang spam. Aslinya bukan spam. Kalau false negatif itu emailnya dibilang bukan spam. Aslinya spam. Menurut kamu mana yang lebih fatal? False positif atau false negatif? False negatif. Kenapa false negatif? Karena yang harusnya spam kita bilang bukan spam. Jadi salah nebak. Itu false positif. Oh, Ini kan ini makanya saya tulis di sini nih. enggak, Ya. email yang kita bilang bukan spam ternyata spam. Oh ini maksudnya. Ini kan maksudnya emailnya dibilang bukan spam, aslinya spam. Jadi menurut kita itu adalah bukan spam tapi sebenarnya spam gitu. Iya. Oke, kenapa itu lebih fatal? Kenapa kira-kira? Karena itu aslinya spam. Oke. Tapi coba kamu perhatikan baik-baik kalau dia false positif. Emailnya dibilang spam, aslinya bukan spam. Berarti apa kerugian yang kamu dapat di situ? Oh iya, Pak. Apa? Nggak apa-apa, coba diceritain. Apa yang kamu dapat kerugiannya kalau di false positif? Mungkin aja email penting tapi kita anggapnya itu spam. Betul. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, lebih fatal yang mana? Kamu dapat email penting tapi nggak masuk gara-gara emailnya dibilang spam? Atau kamu dapat email masuk nih, tapi ternyata itu adalah spam. Mana yang lebih fatal menurut kamu? Yang false positif. False positif. Positif. Ya. Itulah alasannya kenapa di dalam spam email filter, precision itu jadi yang lebih penting dibandingkan recall. Coba dibandingin sama fraud. Ya. Gagal nebak itu jadi fatal kalau di fraud. Kenapa? Kamu bilang dia negatif atau bukan fraud, tapi ternyata fraud atau positif. Gitu. Itu false negatif namanya. Tapi kalau di dalam spam, kamu gagal nebak gitu ya. Oh, spamnya jadi masuk kan gara-gara gagal nebak gitu ya. Itu lebih nggak apa-apa ternyata dibandingkan kalau kamu salah nebak. Kalau salah nebak, email penting kamu masuk ke dalam spam folder. Ternyata itu adalah email penting, ya kamu berarti nggak aware terhadap itu. Sehingga false positif di sini jadi lebih fatal dibandingkan false negatif.
Itulah alasannya kenapa di dalam spam email filter, precisions itu jadi lebih fatal, precisions itu jadi lebih penting dibandingkan dengan recall. Tuh. Sampai sini. Dengan 2 contoh barusan, mulai kebayang nggak bagaimana cara kita melihat false positif dan false negatif? Atau masih belum kebayang? Kalau belum kebayang nggak apa-apa, nanti di dalam materi berikutnya saya akan ungkit kembali tentang pembelajaran kita yang sekarang. Tapi makanya saya balikin dulu ke kalian. Kalian udah mulai kebayang atau masih pusing dengan materi ini? Kebayang, Pak. Tapi akan terjadi kepusingan ketika case study-nya bergeser dan dekat ke asumsi masing-masing sih, Pak. Betul. Kalau pusingnya di situ nggak apa-apa, saya nggak masalah. Oh, oke. Kalau pusingnya di situ, itu adalah bahan diskusi. Tapi kalau pusingnya adalah untuk ngebedain antara false positif dengan false negatif, true positif sama true negatif, itu lebih fatal. Ya, itu lebih fatal buat saya karena berarti konsepnya belum paham. Kalau konsepnya belum paham, mau saya ulang. Tapi kalau konsepnya udah paham, kita bakal studi kasus gitu. Yang lain gimana? Apakah kalian sudah cukup paham terhadap definisi dari true positif, true negatif, dan false positif, false negatif, atau masih pusing terhadap itu? Kebayang Pak, tapi masih ngambang-ngambang. Ngambang-ngambang, nggak apa-apa. Kalau udah kebayang tapi masih ngambang-ngambang, nanti kita akan ambil contoh kasus di pertemuan kita berikutnya. Hari Kamis kan kita bakal lab ya. Nanti di lab itu kita akan coba bahas. Ya, kita bahas kembali. Tuh. Ya. Tapi paling gampang untuk kalian ketika pertama kali ngelihat, oh iya nih true positif, true negatif dan lain-lain adalah bikin apa? Bikin diagram ini. Ya, bikin diagram ini dimulai dari yang tebakannya positif, hasilnya positif, tebakannya positif, hasilnya negatif, tebakannya negatif, hasilnya positif, tebakannya negatif, aslinya negatif gitu. Nah, itu ntar kamu bakal bisa ngeliat, oh ini true positif, true negatif, false positif, false negatif. Artinya apa? Oh ya tebakannya positif, aslinya negatif. Oh ini tebakannya negatif, aslinya positif, dan seterusnya. Dari situ bisa ngitung akurasi, precision, recall. Dari situ kamu juga bakal bisa mendefinisikan mana yang lebih fatal. Kita nggak usah ngomongin true positif, true negatif. True positif pasti lebih penting daripada true negatif. Itu adalah no question asked. Itu nggak usah dipikirin. True positif pasti lebih penting daripada true negatif. Sekarang permasalahannya adalah tentang mana yang lebih fatal, false positif atau false negatif. Kalau false positif yang lebih fatal, kamu pedulinya sama precision. Kalau false negatif yang lebih fatal, barulah kamu pedulinya sama recall. Gitu. Ya, jadi itu jembatan dari awal dan penalaran dari awal sampai akhir. Makanya nanti kembali lagi ke apa yang Tahyata tanyain tadi, gimana Pak cara tahu modelnya itu udah bagus atau belum? Tergantung, modelnya mau nebak apa? Kalau berdasarkan yang kita analisis, tebakannya itu presisinya harus bagus, ya maka kita harus tuning modelnya sampai presisinya bagus. Kalau ternyata berdasarkan analisa kita, oh ya ini karena false negatifnya harus yang bagus, recall-nya harus bagus gitu. Oh ya berarti kita tuning sampai recall-nya bagus. Gitu. Ya. Jadi itu caranya kita tahu sampai kapan kita tuning modelnya dan sampai kapan kita baru boleh nge-deploy modelnya atau kita ngejalanin modelnya di dunia nyata. Gitu. Ya. Oke, jadi kembali nanti di hari Kamis kita akan ketemu lagi di lab. Di lab itu kita akan ngebahas nggak cuma tentang classifications, tapi kita juga akan ngebahas kita akan ngebahas regresi gitu. Nanti di dalam regresi ini, ya saya akan ulang lagi materi yang kemarin sekilas. Nanti kalau di klasifikasi kita akan lebih banyak dan heavy di bagian untuk false positif, false negatif. Ya. Oke, kalau gitu kita ketemu lagi hari Kamis langsung di sesi lab. Nanti saya akan yang bimbing seperti biasa, saya sediakan codingannya dari awal sampai akhir, kalian tinggal jalanin. Tapi untuk jawaban dari setiap pertanyaannya, nanti kita evaluasi bareng-bareng. Ya. Oke, baik kalau gitu. Karena waktu juga udah lewat, saya nggak buka sesi pertanyaan. Tapi kalau misalnya diskusinya mau dilanjut di dalam WhatsApp group, silahkan nanti saya akan balas di situ ya. Oke, kalau gitu terima kasih teman-teman udah datang dan juga hadir. Semoga kelasnya bermanfaat dan sekarang selamat beristirahat semuanya.
Thank you, Pak. Iya, sama-sama. Thank you, Pak Theo. Recording stopped.